Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Simanugroho dari kelas 11 RPL 2, nomor absen 27, SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UML atau Unified Modeling Language. Oke, yang pertama adalah pengertian dari UML itu sendiri secara umum adalah salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek, sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa dunia. Yang kedua, pengertian menurut para ahli. Menurut Adi Nugroho, UML merupakan metode pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Menurut Hen, UML adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Menurut Martin Fowler, UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau OOP, Object Oriented Programming. Fungsi UML untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case dan aktor. Yang kedua, untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. Yang ketiga, untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Yang keempat, untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Yang terakhir, untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas functionality dengan stereotype. Selanjutnya, jenis atau tipe diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang terjadi di antara sistem dan juga aktro. Use case dapat pula mendeskripsikan tipe interaksi yang terjadi di antara para pemakai sistem dengan sistemnya. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi di antara objek dengan berdasarkan kepada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula menggambarkan urutan dan juga tahapan yang harus untuk dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada di dalam use case diagram. Yang keempat ada class diagram. Class diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada di dalam sistem tersebut. Yang kelima, state machine diagram. State machine diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di objek suatu sistem. Yang keenam, communication diagram. Communication diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas
dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek yang ada di dalam sistem. Yang ketujuh ada deployment diagram. Deployment diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik. Dapat dikatakan penampilan bagian-bagian software yang ada di dalam hardware dan juga dapat digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungannya dengan berbagai komponen hardware. Yang kedelapan, komponen diagram. Komponen diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan software yang ada di dalam sistem. Komponen diagram ini adalah suatu penerapan software dari satu atau lebih kelas dan pada biasanya berbentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Yang kesembilan, objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. Yang ke-10, komposit struktur diagram. Komposit struktur diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian kelas, komponen, atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi komposit struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. Yang ke-11 ada interaction overview diagram. Interaction overview diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Yang ke-12, package diagram. Package diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Yang ke-13 ada diagram timing. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Keuntungan menggunakan UML. Uniformity pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan PL dan perancangan struktur data. Yang kedua, understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada reusability. Dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Use case diagram. Ini menurut para ahli, use case diagram adalah untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Menurut Ya, selanjutnya use case diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Menurut Setzinger, Jackson, dan Burt. Yang kedua, representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML. Menurut Shelley dan Rosenblatt. Jadi, dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Berikut adalah simbol dalam use case diagram. Bisa dilihat nomor 1 namanya aktor. Jadi, aktor ini fungsinya untuk menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case.
Yang kedua ada dependensi, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang berkandung padanya, elemen yang tidak mandiri atau independen. Yang ketiga ada generalization, yaitu hubungan di mana objek anak descendant berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek itu atau ancestor. Yang keempat ada include, yaitu menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang kelima ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case tiap sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keenam ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Selanjutnya ada sistem, yaitu menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang kedelapan ada use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kesembilan ada collaboration, yaitu interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya sinergi. Yang terakhir ada node, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Fungsi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit atau fungsi layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem atau kelas ke pemakai. Ya, berikut adalah contoh use case diagram pada sebuah layanan. Jadi di sini ada supplier, terus ada pegawai, ada juga pembeli, bisa dilihat. Untuk lebih jelasnya terdapat banyak sumber di Google. Selanjutnya kelas diagram. Secara umum kelas diagram memiliki arti diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kelas diagram memberi kita gambaran atau diagram statis dengan sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Kelas adalah kumpulan objek-objek dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas ditentukan atau ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian ruang. Kelas sebaiknya diberi nama menggunakan kata benda sesuai dengan domain atau bagian atau kelompoknya menurut Whiten L. Jeffrey tahun 2004. Selanjutnya, diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis sebuah sistem, karena itu kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir metode berorientasi objek termasuk UML menurut Henry tahun 2008. Sementara menurut Whiten L. Jeffrey, kelas diagram adalah gambar grafis yang mengenai struktur objek statis dari suatu sistem, menunjukkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Struktur kelas diagram. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas baiknya memiliki jenis-jenis kelas sebagai berikut. Yang pertama, kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Yang kedua, kelas interface, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai, biasanya juga disebut kelas boundaries. Yang ketiga, kelas yang diambil dari pendefinisian use case, merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Yang terakhir, yang keempat,
Kelas entitas merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Simbol dalam kelas diagram bisa dilihat di sini ada yang pertama asosiasi atau association, yaitu relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Yang kedua ada asosiasi berarah atau directed association, relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Yang ketiga ada generalisasi, relasi antar kelas dengan makna generalisasi atau spesialisasi, umum, khusus. Yang keempat ada kebergantungan atau dependensi, itu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Yang kelima ada agregasi atau aggregation, yaitu relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Fungsi kelas diagram yang pertama memodelkan vocabulary dari suatu sistem, yang kedua menggambarkan kolaborasi sederhana, yang ketiga memodelkan logical database skema, yang keempat memodelkan distribusi responsibility. Ini adalah contoh kelas diagram dalam sebuah swalayan, bisa dilihat di sini. Ada pembeli, pegawai, supplier, dan barang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang jelas, bisa lihat sumber-sumber yang lain di Google juga banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.